Dan wah, tidak. Ada salah satu yang dari tadi kita sebutkan, Phobius. Di buying time semua. Iya, iya. Tim ungu ya berarti ya. Tim ungu Tim semua ungu bener om. Bener. Tim Falcon. Wow. Bener. Iya. Masuk phase 2 bam. Gold udah ada, mid 1 udah ada. Dan kalau dengan seperti ini ya, Fredrin pun Iya, keluar Fredrin lagi sih aku mikir. Di band gak sih ini antisipasi nih? Harusnya bakal ada antisipasi dari Onivel. Oke, dan bahkan ya gak cuma Fredrin, Florin pun bisa dimainin dengan tim Falcon. Iya benar. Florin Pulvius. Global presence-nya jadi banyak banget loh. Wow, Yes. itu buying time-nya 3 hari itu. Waduh. Di heal. Nah, kita udah keburu ini, Senin. Udah ada yang megang trofi itu masih buying time dia. Tapi Selena. Selena ya. Selena ya, untuk antisipasi Loi ya, biar tidak terlalu terbuka nanti mapnya. Ya, menutup early game juga. Kayaknya Ya. tim Falcon sadar mereka cukup lemah kalau misalkan early game-nya kalah. Jadi ya pertandingan waktu itu Selenanya Moreno dari Bigatron itu juga udah ngejawab kalau tim Falcon sangat-sangat lemah sekali di early game dan Fredrin yang udah sempat kita mention. Tapi selain Fredrin tadi ada Baxia juga kan? Masih Barat. Basia Florin. Iya Baxia Baxia. Florin, wah itu dikasih roda pagi-pagi sih kayak nyerah sih. Tapi tergantung sih, sebenarnya kalau Baxia Florin memang kuat, tapi kalau mereka bisa diputus ya sebelum level 4, kayaknya Baxia cuma jalan-jalan aja kan kita. Ya. Di grup kan ada kan kayaknya. Bedanya sama Fredrin. Fredrin kuat banget nih pegangin turtle-nya. Betul. Ada defense-nya dia, ada Iya, defense-nya Ada juga. defense-nya dia. Terus Cece-nya juga mini-mini Cece yang nyebelin Iya, ya. Benar. narik-narik. Wah ini obvious banget gak sih kayak ngebandnya Selena terus juga ada Edith. Dimana Edith damage itu berdasarkan dengan persenan maksimum HP. Mau fighter ya? mau Atau tank fighter, jungler ya. ya? Hansel band bagus sih. Paksa Haya lagi kan. Udahlah Barat kan. Baxia yuk. Barat atau Baxia. Baxia kan ada Tortoise Poisons buat Haretnya juga dan buat Gatot sukanya. Wah tapi tetap sih nanti di late game. Iya sih. Gamenya bakal jadi samsak doang nih. Bocor ya. Sandbag. Buat Harit pun kayak gak bisa tertes position kena tuh susah banget sebenarnya. Kayak Haritnya bakal lompat terus. Tapi jujur kalau opsi assassin yang masih mau dipakai Hayabusa lumayan. Ya, paling Hayabusa emang. Atau Nolan. Nolan Wolf. Oh, Nolan lawan Link om. Kalau Aku nggak ngerasa bakal jadi good pick ya. Mungkin kalau buat makan depannya oke. Tapi balik lagi sebatas makan depan aja. Iya. Kan? Mereka bisa Paksa Hayabusa gak sih ini? Hayabusa ya. Kalau aku lebih prefer masih fighter sih. Oke. ya kalau bagusnya Vector memang. Iya, Tapi biar kalau selamat dari Fanny lah. Iya kasus Go, itu terburuk harus assassin. Coba dulu, aman dulu. Go, ya. Disimpan yang terakhir. Disimpan dulu nih ya. Ya, save the best for Ya, the last tapi ya. menandakan kayak dengan adanya Chow berarti hero-hero healernya sudah dihilangkan nih. Oke. Iya, benar. Kayaknya nggak Ya bakal udah, bawa kalau gitu tank. masih ada fighter yang mandiri, Alpha. Alpha. Alpha ya. Ya, fighter mandiri. Tapi om lawan-lawan seperti ini ya, dimana Haritnya punya sebuah teritori zaman Force, Fanny-nya juga bisa tarik ulur. Alpha dengan one way ticket kayaknya cukup beresiko sebenarnya. Nah, itu dia kayak bus ya kemarin ya Lim ya. Martis. Kayak bus jadinya Bus ya. maju terus. Maju terus pasti. Terus gue tanya kenapa harus buskan truk juga bisa. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba aja gitu kan. Dia ngambil kayak misalkan Vector Julian gitu. Wow. Wah, itu Mandiri kan, mandiri dan ya dia selamat mandiri. dari Fanny loh. Tapi kayak bukan opsional yang bagus gak sih? Dash dikit udah pasti bakal langsung disamperin gitu loh. Apalagi ada Jawhead. Ah ini assassin sih sebenarnya gue lihat. Link. Lancelot gak sih? Lancelot apa Haya? Aku Haya sih. Aku suka Link. Oke. Lancelot Link Haya. Saber buat counter Fanny. Ya kalau misalkan untuk menjawab Fanny ya Saber. Benar. Etisnya kayaknya tank jungle gitu sih memang, yang keras-keras kan. Udah Alpha lah udah lah. Alpha, Vector ya memang sih. Kalau udah ya kalau paling anti sisi sebenarnya Martis. Iya benar. Dia bisa putusin talinya Iya, si benar. Fanny Ya, juga kan. dia bisa ngeganggu ejector juga. Cuman main-main dengan waktu kalau kita buka Martis ya. Alright, tapi banyak sebenarnya opsi yang bisa diambil ya, dan last pick yang akan menentukan juga dari tim Falcons. Setup mereka harusnya udah strong juga nih dengan adanya Phobius dan Chow. Last pick mereka menuju ke arah Alpha. Safety dia, ya walaupun memang susah nangkep, tapi menurut gua Alpha survive di lane di Betul. jungle-nya sendiri dulu. Paling aman lah ya. Alright. Dan game yang ketiga, satu kemenangan akan menghantarkan salah satu tim menuju ke arah match point mereka, dan seperti apa eksekusinya di Land of Dawn, kita akan langsung dipandu bersama dua caster luar biasa, Papulung dan juga Goni. Let's take it away. Yap, terima kasih panelis, dan ini dia deretan hero kembali sudah diamankan. Fanny keluar Gon. Fanny keluar, Yap. lawan Chow Moskov tadi Pak. Buset. Untuk di awal kita lihat apakah kiprah dari Fanny bisa benar-benar dimanfaatkan. Ya. Sebelum nantinya beberapa pengganggu lah Ya, bisa menggagalkan apa yang dia miliki. kita lihat tentunya ya, tampaknya panas banget karena kemenangan ini tadi juga di-mention Owl Yap, match point. match point akan Penting mengantarkan. banget tuh. Akan mengantarkan salah satu tim menuju match point, dan satu poin lagi ya kita tahu teman-teman. Setelah match point, grand final. Waduh, Satu tiket. Satu kemenangan lanjutannya. Kalau begitu,
Dua tim sudah siap untuk melakukan pertandingan kembali. Sudah siap menuju ke Land of Dawn kembali. Jadi langsung saja tenis indoor Senayan. Mana suaranya? Masih semangat tampaknya Pak Bulu. Masih. Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn. Di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Untuk Kelra, Waduh. Defy udah digunakan loh. Untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Joehead. Sementara sekarang Bell menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan Yep. ya sesuai ekspektasi Fanny. Sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Joehead. Tepat Dengan ya. ada satu mission dengan missile Esper-nya enak banget gitu. Pakai drill juga Joehead nih. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi farmnya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah terpacu. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersiap, tapi King Kong hampir saja Pick off begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan oke, Brusco dan juga Ogen. didorong dulu ya Spiro Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit pala bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi turunkan tempo. Satu first blood yang cukup pagi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentunya kali ini kalau aku ngeliat Fanny sebenarnya nggak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Yap. Apalagi lawannya Alpha. Jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi atau kalau dia tetap emang bisa paksa. nge-boost banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka Nah. juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Itu. Makin alfanya tuh yang kemana-mana, ntar tuh buset dah. Sulit banget. Kita lihat ya. Nampaknya Onyx sih kalau ngeliat dari setapannya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kongnya sudah mulai join ke area terdepan. Ada Bruce Pay udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle selanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Melaptesi tidak akan bisa melakukan banyak hal dan juga Patrol Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Bahkan itu sekarang Asap Portia membuat Kyle Tesi menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari tim Falcons dan lihat mereka tampaknya sudah ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Cutthroat ya? Sebenarnya sekarang PO sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off, ya udah. Onyx PH itu signal untuk mundur tampaknya ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 3 buah poin secara total. Dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia milikin. Tapi setidaknya hidupnya udah gak tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Gak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya kalau nggak ada flicker Pak Pulung. Yep. Itu yang terjadi. Joehead tentunya kontrol bush-nya sangat-sangat kuat dan nggak bisa Wes, udah ada satu korban sepertinya. Ada status Spirit of Destruction dan Super Prince. Entah Dibales. bagaimana ceritanya. Terculik, tertangkap basah. Dibales itu Ogun pakai flicker. Yep. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi. Yep. Mid dibales mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin tim Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk Luo Yi. Sejauh ini sama berarti statusnya ya. Antara PO dan juga Super Prince. Ya. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level apa untuk King Kong begitu pula. Kaltisi malah tertinggal. Jadi ini malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Yep. Mungkin ada 2 player di atas tapi itu adalah Luigi, kita tahu mereka bisa berpindah tanpa dengan sangat cepat. Ya. Sementara sekarang Turtle benar-benar gak bisa dipegang bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. Sport Prince sudah mulai dekat pula. Siapa lagi targetnya? Karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja dengan ada Zaman Pon udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang King Kong. Jika ada Spirit of Misery tadi sepertinya memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Yep. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah nggak mengeluarkan flicker tadi. Ya udah mending hilang aja daripada cooldown lama. Udah mending dia balik ke base secara
terpaksa. Iya, pulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. Benar. Dan kenapa menit 6? Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Yap, udah 2.400-an. Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. yap, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya Gon ya. Berani itu tadi. Mereka berani banget dan Dari itu membuat flickernya view malah bisa dibilang. Itu Yep. udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. sementara sekarang Flaptzy masih tetap stay berada di dalam area yang dia milikin. Hey, ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka perginya? Dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings, gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position. Dan Team Falcons kali ini mereka terus sabar dulu lagi. Ngasih farm ke arah Super Marco sih. Karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa ngenetralin Fanny yang nanti mid game, late game itu mainnya condong ke arah split push. Yap. Setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah kalaupun nanti mau main live landing jauh nanti Ogwen tidak untuk waktu yang lama selesai. Ogwen menghilang, Kirk mulai mendekat, Flaptzy diusir. Ya, burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi dari Onyx Philippines. Turtle yang terakhir sudah muncul di area line of down. Apakah Onyx Philippines mendapatkan perfect turtle di game ketiga kali ini? Yap, di bagian tengah ada satu tentara lagi berhasil dihancurkan. Ada satu pop buff yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi dua player, tidak bisa pergi ke arah manapun. Tapi purple buff down, King Kong hampir saja. Dan ada satu lagi injektor bahkan sama Force-nya. Sama Force udah mulai bergabung di dalam area tersebut. Di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada Spear of Destruction. Akankah kali ini Super Marco join dalam pertempuran? Tidak ternyata. Helranya berdansa Pak Bulung. Yep. Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. Kaltizi nggak bisa kemana-mana dan bahkan Flaptzy-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya burung zoning ya. nggak bisa. Ini Parsyanya benar-benar nge-zoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Parsanya udah mundur. Yep. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines udah dua kali melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu tentara lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya ya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasilkan injektornya tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Jaugen mencoba untuk bisa melakukan sebuah hal yang beda. Tapi tidak pola damage bahkan King Kong yang tadi ada Cutthroat. Apa Guard dia menyelamatkan pergerakan Grid tapi pada yang lain Kaltezi tidak memiliki satu nasib yang sama dan Flaptzy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau. Itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Walaupun sekarang Super Marco tetap mendapatkan 1 poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold dan juga Super Prince. Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu banyak Pak Bulung. Ya udah dapetin 1 aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya benar-benar mantep. 2 parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Telra urusin yang depan, King Kong tadi dapetin pick ke arah Ogwen dulu. Dan udah habis itu formasi Team Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya, turtle yang tadi emang benar-benar mereka ingin ambil ternyata udah jadinya dicuekin. Jadi Lord gratis. Lord sekarang gratis. 1 daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Kelranya udah mau jadi Holy Crystal. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk Team Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic resistnya dikit loh dari sisi Team Falcons. Jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Kelra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, Brusco main flame shot tuh barusan. Karena ada orang best turret ya. Ya ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Kelra nggak takut untuk ngebuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari DXP-nya dia berani gitu kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti Kelra untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari Team Falcons. Holy Shield tampaknya ya yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya, Team Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak. Ngarepin minion datang ke arah base saja untuk mendapatkan fight.
Itu dia Federasi langsung dikeluarkan, terkena ke arah Flaptasy, mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain, Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan, namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan Peternya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi The Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Flaptasy tidak mau lagi untuk beri begitu banyak damage sama teman untuk Puja. Dan sekarang waktunya untuk King Kong, tapi Spiro Bisari, King Kong masih bisa selamat, King Kong masih bisa kabur. Ada SOD tapi tidak connect karena siapapun bahkan tuh Super Prince masih berhasil menyamakan diri, satu hit lagi. Marco tidak bisa. Tempat yang lain double kill didapatkan, dan sekarang Ogwen lah tersisa sendirian. The gold standard, Kelra kembali memberikan damage yang sangat luar biasa. Timingnya benar-benar presisi. Dan 4 member terkapar begitu saja di Land of Dawn. Wah, tim fight macam apa lagi? Mereka ingin pulang, disamperin Luyi, ternyata dilanjutin, mereka kasih lagi, mereka gas lagi. Dan Kelra sudah sangat sulit untuk ditundukkan. Gila, satu Holy Crystal tadi benar-benar mengubah fight. Dan Kelra. Oke, di tempat yang lain Kelra sendirian terlalu berani, dan Kelra, what happened? Auto posisi. Offside. Terlalu auto posisi, tadi recall-nya terbaca tampaknya, dan dia berhasil di shutdown. Menurunkan tempo, tapi King Kong. Oke, King Kong-nya dan Solo kill? Solo kill aja. Solo kill Flaptasy. Gila. Flaptasy loh. 0-4-0. Dan ya King Kong, Flaptasy udah kayak kertas di hadapan King Kong. 6-0-2. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah, oke, Lord selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru. Kelra mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau bener-bener ada yang nyampe ke situ ya Gon ya. Wah, yang pulang nih Gon beneran. Kok bisa gitu? Astaga, coba ini turun tempo tapi Lord take. Yap. Falcons mencari informasi begitu pola di Philippines, karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan di map loh. Di Philippines Waduh, Flaptasy. harus berhati-hati juga, dan positioning Super Prince harus optimal, dan tampaknya mid push menjadi pilihan Super Prince. Yap. Untuk memberikan damage, dan ya Lord free misinya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco. Ya. Karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba, Grill seperti ini. Itu dia. Avatar of Guardian mendadak. Ada Ogwen yang penting. Mendadak. Sebentar sekali King Kong. Woi. Dua player tersahabat. Begitu menyakitkan, bahkan Super Prince tadi hadir untuk bisa mengantarkan damage, tapi Ogwen udah sangat dekat jarak, tapi dilemparkan dengan ejector kembali masuk ke dalam area defensif dari Onyx Philippines. Ogwen tertangkap basah. Wah. Ya, seenggaknya menyelamatkan Super Marco, memberikan ruang. Immortality-nya sayangnya sudah hancur, dan 5-4 dengan adanya Lord. Kemungkinan besar Onyx Philippines mendapatkan match point. Mau pulang loh dia, dilempar lagi pakai ejector. Jahat banget. 5-4 plus adanya Lord. Akan seperti apa? Satu atau Porcel untuk dikeluarkan, tapi gagal untuk bisa menginjektor. Tapi ejektornya ke tempat yang lain, bahkan coba lihat King Kong debat ke belakang. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Marco, SOD tapi tidak sempat. Wow. Onyx Philippines, mereka berhasil mengamankan game yang ketiga